Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi kita belajar fisika. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya gerak lurus. Secara konsep yang namanya gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus dengan gerak melingkar, ya, itu secara konsep. Tapi dalam kenyataannya ada yang disebut dengan gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Kita bahas tentang gerak lurus dulu. Sebelum kita bahas tentang gerak lurus, kita harus tahu pengertian gerak. Gerak itu apa? Nah, suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perpindahan. Nah, kalau dia tidak mengalami perpindahan berarti tidak dikatakan mengalami gerak, ya, tidak dikatakan bergerak. Suatu benda dikatakan berpindah atau dikatakan bergerak apabila dia mengalami perpindahan. Misalnya saya memindahkan buku dari titik A sampai ke titik B dan dia tetap di titik B, maka dikatakan bergerak. Akan tetapi kalau kita menyatakan benda itu dipindahkan dari titik A ke titik B dan kembali lagi ke titik A, itu maka dikatakan tidak bergerak. Nah, di mana perpindahan itu sendiri kita harus tahu apa yang dimaksud dengan perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Nah, atau bisa juga dikatakan yang namanya perpindahan itu tergantung dari posisi awal dan posisi akhir benda. Nah, ketika ada perubahan pasti ada jarak, ya. Apa itu jarak? Nah, harus kita tahu jarak. Jarak itu adalah lintasan yang ditempuh oleh benda, itu yang disebut dengan jarak. Jadi kita harus bisa membedakan apa sih perpindahan, kemudian apa itu jarak. Nah, ini konsep dasar yang harus kita ketahui tentang gerak. Oke, satu contoh misalnya, seseorang berpindah dari titik A menuju titik B. Ini menempuh jarak misalnya 3 km. 3 km. Kemudian dari titik B berpindah lagi sampai ke titik C. Ini menempuh jarak misalnya 4 km. Nah, biasanya dalam kasus ini yang ditanyakan yang pertama, misalnya saya tanya berapa jaraknya. Jarak. Nah, kita lihat secara pengertian, jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda. Lintasannya dari mana kalau kita tanyakan jarak? Yaitu lintasannya dari titik A ke B ditambah dengan B ke C, itu yang disebut dengan lintasannya. Sehingga kita dapatkan A ke B itu 3 ditambah B ke C itu 4. Jadi jarak yang ditempuh di sini ada 7 km. Nah, kemudian kalau saya tanyakan berapakah perpindahan B? Perpindahannya berapa? Nah, yang namanya perpindahan tadi apa? Perubahan posisi suatu benda. Dia tidak memperhatikan lintasannya. Yang penting benda itu dilihat dari posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal ada titik A, posisi akhir di titik C. Tinggal kita tarik garis lurus, ya. Sehingga inilah perpindahannya, yaitu dari titik A sampai ke titik C. Nah, berapa? Nah, kita lihat di sini adalah bentuknya dalam bentuk segitiga siku-siku. Maka garis sepanjang AC itu dapat kita tentukan dengan Pitagoras. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga kalau kita katakan di sini menjadi AB 3 kuadrat ditambah dengan BC 4 kuadrat, jadi 5 km. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Kalau ditanyakan jarak itu adalah lintasannya dari A ke B, B ke C, itu yang disebut dengan jarak. Tetapi kalau yang disebut dengan perpindahan tergantung dari posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal di titik A, posisi akhir di titik C. Maka kalau kita tarik garis lurus, ini bentuknya dalam bentuk segitiga siku-siku. Karena siku-siku, maka selesaikan berdasarkan Pitagoras. Nah, di mana Pitagoras menyatakan AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat di akar, sehingga kita dapatkan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar. Di sini adalah 5 km. Nah, di sini ada perbedaan nilai, itu tentang konsep yang mendasari tentang gerak.
Nah, kemudian di dalam benda yang bergerak pasti ada yang disebut dengan kecepatan. Apa itu kecepatan? Nah, kecepatan diartikan perubahan posisi suatu benda dalam setiap detik. Setiap detiknya, ini yang disebut dengan kecepatan. Nah, sehingga secara matematis yang namanya kecepatan dapat dihitung V sama dengan, karena perubahan posisi berarti kan berupa perpindahan ya. Perpindahan dibagi dengan waktunya. Nah, ini yang disebut dengan kecepatan. Nah, ada pula yang kita kenal dengan kelajuan. Kelajuan itu apa? Kelajuan itu adalah lintasan yang ditempuh setiap detiknya, itu yang disebut dengan kelajuan. Kalau kelajuan diartikan lintasan yang ditempuh dalam setiap detiknya dapat dinyatakan itu sama dengan, nah, lintasan yang ditempuh itu yang disebut dengan jarak. Jarak dibagi dengan waktu. Nah, ini yang disebut dengan kelajuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menyatakan antara kecepatan dan kelajuan itu dianggap sama ya. Suatu contoh misalnya, ada seorang anak naik motor, ternyata di jalur speedometer itu menunjukkan angka 100 km per jam. Nah, seorang pengamat yang di luar menyatakan bahwasanya anak itu ngebut dengan kecepatan 100 km per jam. Sedangkan kecepatan itu sendiri diartikan sebagai perpindahan. Nah, di sini terjadi miskonsepsi ya. Kalau kita tengok berdasarkan besarannya, kalau kecepatan ini kan termasuk dalam besaran skala, sedangkan kecepatan itu termasuk dalam vektor, sedangkan kelajuan dalam besaran skala. Nah, kalau besaran skala dia tidak tergantung dari nilai ataupun tergantung dari arahnya. Tapi kalau kecepatan harus memiliki dua-duanya, dia harus memiliki nilai dan memiliki arah, karena dia dalam besaran vektor, sedangkan kelajuan dalam besaran skala. Oke, contohnya, sebuah mobil bergerak lurus 30 km ke barat ya. Nomor 1, contohnya, mobil bergerak lurus 30 meter ke arah barat, 30 km ke barat, dalam waktu 70 sekon. T-nya 70 sekon, 30 meter ke arah barat dalam waktu 7 sekon. Kemudian dan 20 meter ke timur dalam waktu 30 sekon. Nah, ke timur, waktu yang dibutuhkan ke timur itu 20 meter, waktunya 30 sekon. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Ditanyakan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan 30 meter ke arah barat dan ke timur 20 meter. Kita bikin petanya utara, selatan, timur, barat. Nah, mobil itu bergerak ke arah barat, dia ke arah sana. Sejauh 30 meter dalam waktu 70 sekon. Kemudian dia berbalik arah ke timur. Nah, ke timur sejauh berapa? Sejauh 20 meter dalam waktu 30 sekon. Nah, ditanyakan yang pertama, berapakah kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata. Nah, ingat yang namanya kelajuan itu merupakan besaran vektor, yaitu jarak ya. Jaraknya berapa? Jarak itu lintasan yang ditempuh, dia dari titik A misalnya sampai ke titik B dan balik ke titik C. Nah, lintasannya kan ini, dari A ke B sampai ke C, berarti lintasannya 30 meter balik lagi 20 meter, sehingga kita dapatkan 30 ditambah 20 dibagi waktu yang dibutuhkan 70 sekon dan 30 sekon, jadi 70 ditambah 30. Nah, ini kita dapatkan
50 dibagi dengan 100, jadi 0,5 meter per sekon. Kalau kita cari kelajuannya, bagaimana dengan kecepatan rata-ratanya? Nah, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahannya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, ingat di sini perpindahannya berapa? Perpindahannya dari A ke B, kemudian B ke C. Sehingga dari A ke B dikurangi B ke C dibagi dengan waktunya. Jadi A ke B itu 30 dikurangi B ke C 20 dibagi dengan T-nya, waktu yang kita butuhkan, yaitu 100 detik ya. Sehingga 10 dibagi dengan 100, 0,1 meter per sekon. Oke. Ini tentang konsep perpindahan, kecepatan, dan kelajuan.